Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara 21 April 1879. Raden Ajeng Kartini adalah seorang tokoh Jawa dan pahlawan pelopor kebangkitan perempuan pribumi Nusantara. Kartini berasal dari kalangan priayi. Ayahnya adalah seorang bupati Jepara, yaitu Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat. Pada saat usia 12 tahun, Kartini bersekolah di ELS. Namun di usia muda, Kartini dihentikan pendidikannya karena ia seorang wanita. Tak diam begitu saja, Kartini terus mengasah kemampuan dan ilmunya lewat berbagai buku bacaan. Ia juga sering bertukar surat dengan teman-teman korespondennya yang berasal dari Belanda. Kartini gemar membaca buku. Wawasan Kartini akhirnya terbuka dan ingin memperjuangkan haknya sebagai wanita. Perhatiannya tidak semata-mata soal emansipasi wanita, tetapi juga masalah sosial umum. Kartini melihat perjuangan wanita agar memperoleh kebebasan, otonomi, dan persamaan derajat dengan kaum lelaki. Kartini menikah pada tanggal 12 November 1903 dengan Adipati Aryo Singgih. Suaminya mengerti keinginan Kartini, dan Kartini diberi kebebasan dan didukung mendirikan sekolah wanita. Kartini menghembuskan nafas terakhir pada tanggal 17 September 1904. Namun, surat-surat yang ia kirimkan temannya akhirnya menginspirasi banyak orang. Hingga pada akhirnya berdirilah sekolah wanita oleh Yayasan Kartini di Semarang pada 1912. Kartini juga menerbitkan buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Kartini adalah pendekar emansipasi, tetapi bukan pendekar busana, melainkan pendekar sastra. Perjuangannya bukanlah agar perempuan suka berkain kebaya, melainkan suka membaca. Hai wanita dengan rasa cinta, kau sempurna dengan segala panitan. Saya perwakilan dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan menceritakan perjalanan tentang Cut Nyak Dien. Cut Nyak Dien adalah pahlawan wanita Indonesia, inspiratif dari Aceh, yang lahir pada tahun 1848. Cut Nyak Dien adalah anak dari keluarga bangsawan. Pada tahun 1880, Cut Nyak Dien menikah dengan Teuku Umar. Dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak bernama Cut Gambang. Cut Nyak Dien dan Teuku Umar berjuang bersama melawan penjajah Belanda. Pada tahun 1899, Teuku Umar gugur ditembak pasukan Belanda karena Belanda merasa dikhianati oleh Teuku Umar. Pada awalnya merahasiakan rencananya untuk menjatuhkan Belanda, tetapi seiring berjalannya waktu, akhirnya Belanda mengetahuinya. Ketika ayahnya meninggal, Cut Gambang menangis, dan ibunya Cut Nyak Dien berkata, "Sebagai perempuan Aceh, tidak boleh menumpahkan air mata pada orang." Namun, Cut Nyak Dien tidak berhenti berjuang meskipun Teuku Umar meninggal. Ia tetap melanjutkan perjuangan suaminya dengan berjuang sendiri melawan Belanda. Belanda selalu berusaha untuk menangkap Cut Nyak Dien karena merasa bahwa Cut Nyak Dien sangat berpengaruh pada masyarakat dalam berperang. Namun, sayang, Belanda seringkali gagal menangkapnya karena taktik yang dimilikinya. Kemudian, Cut Nyak Dien dikhianati oleh seorang yang sangat dipercayai, yaitu Teuku Liabe. Dia menjadi mata-mata dan memberitahu kepada di mana Cut berada. Namun, akhirnya Teuku Liabe bersama dengan pasukan Belanda terbunuh.
Terima kasih pahlawan. Dirgahayu negeriku, Indonesia ke-76. Sekian dan terima kasih. Indonesia is very well known about our national motto, Bhinneka Tunggal Ika. Fatmawati lahir di Bengkulu pada tanggal 5 Februari 1923. Beliau dikenal sebagai penjahit sang saka merah putih. Pada saat itu, Soekarno bersama tokoh lainnya sedang mempersiapkan peralatan untuk pembacaan naskah teks proklamasi. Ketika Fatmawati keluar dari rumahnya, ia tidak sengaja mendengar teriakan bahwa bendera Indonesia belum ada. Lalu Fatmawati yang sedang hamil tua mencoba menjahit bendera Indonesia. Untuk menjahitnya, Fatmawati memanggil salah satu pimpinan garis propaganda Jepang Gerakan 3A. Lalu pimpinan tersebut menemui Fatmawati dengan membawa 2 blok kain berwarna merah dan putih. Kain itu dijahit oleh Fatmawati di ruang makan dengan kondisi yang cukup rentan. Beliau menghabiskan waktunya dalam menjahit bendera besar selama 2 hari. Dengan menggunakan jahit tangan, bendera merah putih yang berukuran 2x3 meter itu akhirnya berhasil dibuat. Bendera yang dibuat oleh Fatmawati dikibarkan setelah pembacaan naskah teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 5